Yang di pipinya itu yang dihapus, itu pasti yang di cermin itu nggak ada. Nah, seperti itulah kehidupannya. Makanya saya pesan ketika ada orang menghina, ada orang marah kepada kita, jangan terbawa kita. Itu kasih sayang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat saudaraku dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahul haq, ilahul mutlaq. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala ruhul wujud fi kulil mawjud wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma sholli ala Ahmad ruhullah. Allahumma sholli ala Muhammad habibullah. Allahumma sholli ala Mahdi khalifatullah. Nurun ala nurin wa huwal arsil azim. Saudaraku dimanapun kalian berada, di kesempatan ini saya akan membahas tentang kehidupan kita ya. Karena di dalam kehidupan ini pasti kita banyak masalah-masalah yang datang kepada kita. Sebenarnya itu bukan masalah, tapi itu kasih sayang Allah yang didatangkan oleh Allah lewat wujud yang lain. Karena kenapa? Karena kita itu belum tahu yang ada di dalam hati kita. Makanya Allah mengeluarkan unek-unek di dalam hati kita kepada wujud yang lain. Maka di kesempatan ini saya akan beri judul bahwa realita semesta itu yang di depan kita itu sebenarnya cermin buat kita, bukan untuk dilawan, bukan untuk disesali, bukan untuk dilawan, bukan untuk disesali ya, karena itu sebuah kasih sayang dari Tuhan kita supaya kita ingat dan mengingatnya atau bertapakur. Kenapa dia di depan kita itu gitu? Makanya kita itu cermin dari hati kita itu keluar lewat wujud yang lain. Maka ketika seseorang datang atau didatangkan oleh Allah kepada kita, marah-marah, menghina kita, itu cermin. Kita jangan terbawa emosinya, kita jangan terbawa marahnya. Kita harus diam dulu, tarik nafas. Kenapa dia seperti itu? Tanyalah dalam hati kita itu, pasti dia akan menjawab. Karena itu kasih sayang Allah itu di berbagai macam, itu nggak ada sebenarnya masalah-masalah itu, nggak ada. Cuman kitanya ada, karena kita terbawa oleh pikiran, langsung nggak nyadar gitu kan. Ketika ada orang yang marah, langsung ke pikiran, dan pikiran itu mengolah bahwa dia itu marah, padahal dia itu didatangkan oleh Allah itu supaya kita tahu, supaya kita sadar, supaya kita mengingatnya kenapa orang itu marah. Kalau kita nggak langsung tarik nafas, kita tarik nafas, sadari nafas, ketika ada orang yang marah pasti ada jawaban. Seperti contohnya gini, kenapa saya ngomong karena itu cermin, diberi judul cermin, bahwa realita di hadapan kita itu cermin buat kita. Gini, contohnya gini, kita kalau bercermin itu ada noda di sini di pipi ya. Kita itu yang dibersihin itu yang mana?
Apakah kacanya yang dibersihin atau wajah kita itu yang ada noda itu? Coba pakai akal logika ya. Kalau seandainya kacanya yang dilap, itu noda itu yang dicermin itu gak bakalan hilang. Tapi kalau kita yang di pipinya itu yang dihapus, itu pasti yang dicermin itu nggak ada. Nah seperti itulah kehidupannya. Makanya saya pesan ketika ada orang menghina, ada orang marah kepada kita, jangan terbawa kita. Itu kasih sayang Allah yang didatangkan kepada kita lewat beda wujud gitu. Wujudnya orang itu memang beda. Jadi Allah ngasih tanda kepada kita atau memberitahu kepada kita bahwa yang di dalam kita itu yang kamu belum mampu, maka diwujudkanlah lewat wujud orang lain. Kalau kita kan belum tahu apa yang di hati itu kan, belum bisa mendengarnya apa pesan di hati kita itu, maka Allah mewujudkan karena kasih sayang Dia lewat orang lain, mendatangkan orang lain supaya dia marah. Karena sebenarnya marahnya orang itu karena di dalam hati kita itu ada energi kemarahan. Ada energi kemarahan. Bukan orang itu sebenarnya yang dimarahi lagi, bukan. Kalau pengen berhenti, orang yang di depan kita itu bersihin nih kemarahan kita. Karena di dalam diri kita itu yang harus kita bersihkan itu ada 3 nih. 1, pikiran kita harus jaga. 2, egois yang harus kita jaga. Emosi yang harus kita jaga. Pikiran, apa yang ada di dalam pikirannya? 1, contohnya keinginan, ya, keinginan baik yang baik maupun yang buruk. Itu keinginan-keinginan yang negatif atau positif itu ada di dalam pikiran kita. 2, egois itu karena kita merasa punya, kita merasa bisa, kita merasa pintar, itu egois. 3 itu emosi, itu kemarahan, ketakutan, malu, ragu. Itu harus dibersihin. Jangan kita terbawa dia, tapi dia harus mengikuti kita. Kalau dia bisa mengikuti kita, maka yang di luar itu beres sebenarnya. Gak perlu kita memperbaiki yang di luar, susah. Gak bakalan kita bisa. Karena itu pertanda atau tanda dari Allah atau Tuhan kita. Karena Dia kasih sayangnya, Dia mengeluarkan dari hati kita. Itu yang disebut ruhnya atau apa yang ada unek-unek di dalam hati kita itu diwujudkan oleh Allah. Saking Allah itu kasih sayangnya kepada kita. Coba kita renungkan, coba kita praktekkan itu. Kalau saya salah, karena itu dari pengalaman saya. Ketika pengen di depan kita itu gak ada masalah-masalah nih, masalah-masalah di dalam hati kita, di dalam kolbu kita itu beresin. Insya Allah yang di depan kita itu gak bakalan ada jadi masalah. Gak ada masalah itu buat saya, gak ada. Coba praktekkan. Nah saudaraku, mungkin untuk di konten ini semoga manfaat ya, walaupun sedikit dan singkat, ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya pesan semoga kita bisa menjaga pikiran kita, menjaga egois, emosi, karena itu semua musuh kita yang sebenarnya, bukan yang di luar kita. Musuh kita yang sebenarnya itu yang 3, yang sekarang itu jadi tuan kita. Harusnya itu jadi pembantu kita, bukan tuan kita. Jadikanlah dia pembantu, bukannya untuk dibuang, bukan. Jangan ditolak, bukan untuk ditolak.
diterima, tapi kita jangan terbawa. Harusnya dia yang tunduk kepada kita, karena kita itu makhluk yang diciptakan sempurna oleh Allah, udah diberi segalanya. Makanya nikmat mana yang kamu dustakan, kata Allah. Itulah kenapa kita bisa dikendalikan oleh pikiran, emosi, dan egois kita. Nah, semoga kita bisa mengendalikan itu semua. Untuk itu saya di dalam obrolan ini saya sekian dulu ya. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.